bisa kami bantu? Ini Bu, saya mau konseling KB. Oh iya, silahkan duduk Ibu sama Bapak. Ya, makasih ya Bu. Iya, saya izin itu dulu nggih. Iya Bu. Perkenalkan Ibu, saya Bunda Hendy Sulawati. Saya yang titik di ruang KB pada pagi hari ini. Ibu, ini dengan Ibu siapa nggih? Saya Ibu Sri Bu. Oh. Sri. Oh, Ibu Sri Ningsih. Nama suaminya Agus Salim. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau konseling KB ini Bu, mau pasang KB. Sama saya kan habis lahiran 5,5 bulan tuh Bu. Iya. Dan alhamdulillah saya alusi Bu, karena nggak bekerja juga. Tapi saya pengennya KB-nya yang nggak suntik, pil sama nggak mau IUD gitu Bu. Oh iya. Sebelumnya baik Ibu, karena saya yang pikir pada pagi hari ini, saya berharap nanti Ibu sama Bapak bisa menyertakan yang sebenarnya. Jadi nanti saya bisa membantu Ibu sama Bapak untuk menentukan alat kontrasepsi apa yang sesuai seperti itu. Saya akan menjaga kerahasiaan dari hal-hal yang terkait dengan kontrasepsi yang akan dibicarakan nanti ini. Setuju Ibu nih. Sebelumnya untuk itu selanjutnya Ibu, saya akan bertanya-tanya nih tentang KB yang akan diinginkan oleh Ibu. Ibu sebelumnya Ibu sudah punya putra nggih? Nggih, sampun Ibu. Oh, nggih. Ibu putranya satu. Nggih, satu. Kemudian Ibu menyusui nggih? Nggih. Oh iya. Ibu masih menyusui. Masih eksklusif ya, Bu? Nggih Bu, saya karena saya nggak kerja. Oh iya. Di rumah aja. Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelum ini? Belum ya Bu. Oh iya, belum pernah. Baru pertama kali ini ya. Belum pernah. Kemudian selanjutnya saya akan membantu Ibu untuk menentukan KB apa yang sesuai dengan kondisi Ibu menggunakan namanya roda clock ini. Ini karena Ibu ini menyusui nggih, kurang dari 6 bulan, 5,5 bulan. Nah ini Bu, KB yang sesuai dengan Ibu Pak, seperti ini nggih. Nah ini yang pertama adalah pil progestin, kemudian suntik progestin, implan, sama alat kontrasepsi dalam rahim, ada levonorgestrel, dan alat kontrasepsi dalam rahim yang koper seperti itu. Ini seperti ini yang bisa digunakan sama Ibu dalam posisi menyusui seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan, ini Bapak Ibu menggunakan alat bantu pengambil keputusan dalam ber-KB karena nanti jangan baru pertama kali tidak ke sini seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan roda clock, Ibu kategori KB setelah melahirkan, ini masih menyusui seperti itu. Dan Ibu juga menggunakan kontrasepsi mal, karena Ibu menyusui secara eksklusif, itu tidak bekerja. Itu juga bisa memberikan perlindungan selama 6 bulan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini nih Bu, sesuai dengan keinginan Ibu tadi ya Pak ya. Ibu nggak pengen pengen Nggak mau KB suntik sama IUD Bu. oh ya nggak mau Iya. suntik sama IUD ya Bu. Iya. Karena apa Bu? Kalau suntik tuh
ribet bolak-balik SIM-nya itu Bu. Oh, 3 bulan sekali itu. Terus sama kalau IUD itu takut lepas gitu Bu. Oh iya, nggih. Tadi jadi sesuai dengan keinginannya tadi dan kondisi ibu tadi, KB implan ibu, KB implan bisa digunakan untuk ibu menyusui, nggih. Bisa digunakan untuk menyusui. Nah ini Bu, ada KB implan ini biasanya 1 sampai 2 batang kecil yang diletakkan di bawah kulit tangan atas, guys. Ada bagian sini. Kemudian ini sangat efektif ibu. Ini bisa digunakan 3 tahun, nggih. Cocok sekali jika memang ibu ingin menunda punya anak lagi. Kemudian untuk berhenti itu bisa kapan saja Pak. Misalnya 2 tahun kok ibu pengen punya anak lagi, itu bisa langsung dilepas. Kemudian aman hampir pada semua perempuan, nggih. Karena memang ini sangat jangka panjang dan aman. Kemudian biasanya itu akan mempengaruhi haid, nggih. Mungkin bisa flek-flek, haidnya bisa sedikit ataupun lebih banyak, seperti itu biasanya. Kemudian untuk KB implan sendiri tetapi tidak melindungi terhadap HIV ya Pak. Seperti itu, nggih. Kemudian selanjutnya, nah ini hal yang tidak bisa boleh menggunakan KB implan. Yang pertama itu sebagian besar bisa menggunakan, nggih. Dan tidak boleh itu tidak diperkenankan untuk ibu menyusui kurang dari 6 minggu. Kemudian kalau ibu itu hamil itu tidak diperkenankan, ataupun ibu dengan gangguan kesehatan yang serius. Misalnya ibu kena kanker payudara, kemudian ibu punya penyakit hati berat ataupun sakit kuning, kemudian karena ibu penderita sakit TBC ataupun infeksi jamur, atau ibu mengkonsumsi obat kejang, dan ibu sering mengeluarkan perdarahan lewat vagina yang tidak diketahui penyebabnya, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan tadi berdasarkan anamnesa itu tidak salah satu dalam Kemudian selanjutnya yaitu kemungkinan efek samping, nggih. Jadi sebagian efek sampingnya itu tidak berbahaya ibu. Bukan yang paling sering itu adalah bercak atau ngeflek, dengan kemudian haidnya yang tidak teratur. Selain itu yang jarang itu tidak ada haid dan lain-lain. Kemudian jarang lagi itu sakit kepala, kemudian ovariumnya membesar, pusing dari payudara, gelisah dan mual-mual, itu sangat jarang ditemukan. Kemudian selanjutnya yaitu ini untuk pemasangan dan pencabutan implan. Nah, pemasangan biasanya selama 5 sampai 10 menit, tidak terlalu lama kalau memasang. Pencabutannya kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti diberikan suntikan ibu sebelum dilakukan pasangan untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian ibu implannya itu nanti dipasang di bawah kulit, dengan bagian atas. Kemudian ini bisa dilepas 3 tahun atau sewaktu-waktu jika ibu ingin punya anak lagi, seperti itu. Tidak ada bekas jahitannya, boleh dijahit bareng gitu. Nah, ini selanjutnya tentang kapan ibu bisa menggunakan KB implan itu. Yang jelas ibu kondisi tidak hamil, apakah ibu sudah haid? Ini lagi haid hari kedua Bu. Oh, haid hari kedua. Oh iya, pas ya. Berarti ibu bisa dipasang menggunakan KB implan karena ibu baru haid hari kedua. Dan hal yang perlu diingat ibu tentang KB implan ini sendiri, nanti kalau sudah 3 tahun harus dilepas, misalnya mau ganti lagi atau mau diteruskan juga bisa. Kemudian efek samping umum yang terjadi itu tidak berbahaya,
dan tidak terlalu mengganggu seperti itu. Dan jika ibu punya masalah misalnya seperti haid lebih banyak, lama, ataupun sakit kepalanya terlalu berat, kulit atau mata kok tiba-tiba kuning, atau hamil, atau infeksi, atau ada gangguan kesehatan yang lain, nanti ibu bisa segera untuk datang ke layanan kesehatan. Jadi tidak harus menunggu sampai 3 tahun seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana Bapak, Ibu sudah? Ya, Ibu udah cukup paham, Ibu udah cukup jelas juga. Jelas. Gimana pendapat Bapak tentang KB yang Ibu pilih? Bagus itu. Bapak setuju untuk melakukan Ibu menggunakan KB implan? Setuju. Oke. Sebelum untuk melakukan tindakan, saya mohon untuk lembar persetujuan. Sebelum tindakan, mohon Bapak Rapo Asmo beserta Ibu untuk tindakan. Sebelah sini Pak. Sini. Ibu sebelah sini Bu. Ya. Sini. Oke. Ibu sama Bapak sudah melakukan persetujuan. Kita selanjutnya akan melakukan tindakan. Sebelumnya Ibu cuci lengan kirinya di kamar mandi sampai sebelah sini Bu. Nanti saya siapkan alatnya langsung masuk ke dalam ruang tindakan. Oke. Ibu sebelah sini Bu. Misi Bu. Monggo. Lanjut. Pak, tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu. Gimana Bu rasanya Bu? Ya lumayan sedikit misi awalnya. Selanjutnya saya akan memberikan sertifikat Ibu untuk di dibawa seperti ini. Apakah Ibu sudah paham tentang apa saja yang sudah saya sampaikan tadi Bu? Alhamdulillah udah paham sih Bu. Oh, sudah paham. Kalau Ibu sudah paham, saya akan bertanya Ibu masih ingat tentang efek samping dari KB implan? Oh iya Bu, tadi efek sampingnya itu nanti flek-flek gitu Bu, terus headnya mungkin nggak pernah turun. Tapi kalau misal efek samping yang jarang terjadi itu sakit kepala, mual gitu. Oh, Ibu sudah paham ya Pak tentang apa saja yang dibutuhkan Ibu tentang efek samping nanti yang akan timbul. Kalau Ibu sudah paham, ini kartu kabinnya di Ibu, nanti Ibu di kunjungan ulangnya nanti ini Ibu bisa, jikalau sebelum waktunya kunjungan ulang Ibu ada keluhan tadi yang disampaikan efek samping yang terlalu berat, Ibu bisa langsung saja ke tenaga kesehatan. Ini tidak harus menunggu waktu 2 tahun. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas kunjungannya. Selamat siang. Terima kasih Bu Mami.